Radar merupakan suatu sistem yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengamati dan mendeteksi. Menggunakan sinyal radio digunakan untuk memonitor wilayah perairan Indonesia. Sistem ini diperlukan dalam pengawasan perairan di Indonesia. Radar itu kan ada bermacam-macam ya. Ada radar untuk pesawat terbang, untuk deteksi pesawat, ada juga radar untuk kapal di laut. Di sini dinamakan radar maritim ya. Nah, yang kita buat ini radar untuk keperluan di pantai, yaitu radar maritim. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging, yaitu suatu sistem yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengamati ketinggian, arah atau kecepatan pada objek bergerak maupun objek diam. Sistem radar itu dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas pesawat, lalu lintas kapal, dan mencegahnya dari kecelakaan. Melakukan monitor kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di perairan Indonesia, serta pengamanan wilayah. Prinsip kerjanya sebagai berikut. Suatu pemancar yang memancarkan gelombang radio yang direfleksikan oleh target dan dideteksi oleh alat penerima yang biasanya berlokasi di tempat yang sama dengan alat pemancar. Walaupun sinyal radio yang dikembalikan biasanya sangat lemah, sinyal radio tersebut dengan mudah dapat diperkuat. Aplikasi radar digunakan untuk keperluan mendeteksi dan mengukur jarak objek di tanah, laut, maupun daratan. Air traffic control, guidance, tracking, penggunaan di meteorologi, remote sensing, untuk menghindari benturan atau tabrakan. Aplikasi radar pada fungsi navigasi digunakan sebagai pengawasan pantai untuk memonitor wilayah perairan Indonesia dalam peningkatan keselamatan pelayaran. Sistem ini mampu bekerja untuk secara otomatis mengirimkan informasi kapal seperti identifikasi, posisi, tujuan, panjang, dan jenis kapal, serta informasi keselamatan lainnya. Perairan Indonesia rawan dengan pencurian ikan, pelanggaran kapal laut, dan penyelundupan oleh kapal asing sering terjadi. Aplikasi radar pada pengawasan pantai dapat digunakan untuk memonitor wilayah perairan Indonesia, juga untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Sistem responder pemancar Universal Automatic Identification System UAIS adalah sistem responder pemancar di atas kapal yang beroperasi dalam pita VHF untuk maritim. Penelitian mengenai perancangan antena radar yang meliputi sistem pemancar, penerima radar, antena bagian penerima, dan bagian pemancar diperlukan untuk mengawasi pergerakan kapal laut. Kegiatan kapal di laut ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan, maupun melihat lokasi tempat tabrakan kapal ataupun mendeteksi kapal yang hendak merapat ke laut. Semua sistem yang sifatnya transmit receive ada blok pemancarnya, lalu penerimanya. Nah, di pemancar itu sendiri tidak sederhana, ada beberapa blok lagi, dalam artian ada source untuk membangkitkan gelombang, lalu untuk memancarkannya, dan juga pas pantulan dari hasil pemancaran itu akan dianalisa di receiver dengan melakukan proses-proses yang lebih lanjut seperti signal processing dan juga pengenalan dari objek apa saja yang diterima. Penelitian mengenai rancang bangun sistem radar terdiri dari 3 tahapan, yaitu perancangan dan pembuatan sistem antena, membuat sarana pengujian, membuat peralatan radar berikut komponen-komponennya. Pemasangan radar maritim dengan daya besar di kapal atau di pinggir daratan dapat digunakan untuk mengawasi wilayah laut yang luas sampai beberapa puluh mil laut, sangat dibutuhkan untuk keperluan navigasi. Penggunaan radar mempunyai keuntungan antara lain dapat mendeteksi target yang berada di tempat yang sangat jauh, dapat mengukur jangkauan dengan cepat dan teliti, dapat bekerja di tempat gelap dan di segala cuaca dengan uap,
asap, kabut. Kecepatan relatif dari target dapat diukur. Adapun kelemahannya antara lain, aspek resolusi yang terbatas, raw video yang mewakili sinyal yang kembali tidak mengindikasikan sudut target. Sulit untuk membedakan objek-objek yang berdekatan, kadang-kadang sinyal yang kembali palsu. Power return itu hanya istilah ini aja ya, karena power ini kan daya. Terus itu power return itu daya yang dikembalikan dalam artian daya pantulan. Nah ini hanya istilah dalam artian seperti saya bilang tadi, prinsip dasar radar kan daya atau daya pancaran disebarkan, dipancarkan, lalu kena objek, lalu memantul lagi. Nah, power return itu artinya daya yang kembali yang itu nantinya diolah untuk diidentifikasikan sebagai suatu objek yang bisa digunakan untuk identifikasi, baik itu apakah nantinya berupa suatu kapal atau objek benda lain atau apalah seperti itu. Itu pengertian dari power return. Jadi dalam artian daya yang dikembalikan yang akhirnya dijadikan suatu informasi, dan itu prinsip dasar dari suatu sistem radar. Spesifikasi sistem radar terdiri atas dua bagian utama, yaitu transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima. Hasil deteksi radar akan ditampilkan oleh display unit atau unit peraga yang mengolah sinyal yang diterima dari bagian penerima menjadi suatu informasi, baik berupa gambar dan data, sehingga mudah untuk dianalisa oleh pengguna. Pada sistem pemancar dan penerima masing-masing, terdapat antena sebagai transducer dari sinyal elektromagnetik. Dari suatu bagian dari sistem radar adalah antena yang berfungsi sebagai pengolah energi mekanik menjadi energi listrik, yang biasa disebut dengan istilah transducer. Konsep dasar radar diklasifikasikan sebagai deteksi. Energi gelombang elektromagnetik yang dilepas oleh radar langsung ke udara adalah transmitter ke antena, kemudian menyebar ke sasaran. Echo atau gema yang dihasilkan dari pemantulan suatu objek akan dilakukan dengan pemrosesan sinyal radar untuk mendapatkan informasi dari sasaran mengenai jangkauan, velocity, posisi bersudut, dan identifikasi sasaran. Deteksi yang dilakukan oleh radar adalah mendeteksi fenomena fisik dari objek. Pengolahan sinyal yang efektif diukur oleh perbaikan yang menyediakan dalam berbagai kepekaan instrumen. Radar yang diklasifikasikan berdasarkan kegunaan dalam pengawasan perairan Nusantara ditekankan pada fungsi radar sebagai detection dan imaging, sehingga akuisisi data sinyal dan reduksi terinterferensi. Antena adalah bagian penting dari suatu pemancar maupun penerima dalam menyalurkan gelombang radio di udara. Sistem radar biasanya menggunakan daerah kerja pada frekuensi microwave. Alat untuk meradiasikan bentuk gelombang, dalam artian begini, gelombang itu dipancarkan melalui transmitter atau pemancar, itu perlu suatu sarana yang namanya antena. Begitupun nanti hasil pancaran dalam bentuk pantulan akan bisa diterima, akan bisa diidentifikasi harus melalui antena juga yang namanya antena receiver, antena penerima. Jadi di sini antena berfungsi sebagai pertama untuk meradiasikan, yang kedua di receiver untuk mengguidance, dalam arti menerima sinyal balik dan diproses untuk lebih lanjut diidentifikasi sebagai apa jadi pantulannya itu tersebut. Itu fungsi antena. Dan sebagai informasi seperti yang tadi dikemukakan dari awal, antena yang kita pakai ini, sistem radar ini merupakan antena yang terbaru yang namanya patch array antena, di mana itu merupakan antena yang kecil, mungil, dan dibuat dalam susunan array dengan menggunakan teknologi microstrip. Keuntungannya yaitu tadi jadi ringan, bentuknya simple, dan juga mudah untuk direalisasikan dalam hari ini.
Pengembangan antena rectangular patch array microstrip yang bekerja pada frekuensi 9,4 GHz dapat digunakan untuk radar pantai. Antena ini menggunakan bahan duroid dan dengan teknik array, sebanyak 8 buah antena patch atau satu modul mampu menghasilkan gain lebih besar dari 15 dB dan secara teoritis bila digabungkan dalam 64 buah antena patch atau 8 modul, besar penguatan atau gain yang didapat mampu sampai 23 dB. Dengan lebar main low bandwidth antena sebesar 1,2 derajat SWR dan besaran impedansi yang didapat memenuhi nilai dari spesifikasi yang dirancang. Kelebihan dari antena ini mempunyai bentuk yang kecil dengan proses pembuatan yang cukup mudah. Tetapi kekurangannya adalah substrat bahan yang diperlukan harus berkualitas dan memenuhi spek yang sesuai dengan spesifikasi sehingga cukup mahal. Pengamanan dan pengawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah yang terdiri dari lautan memerlukan aparat serta peralatan yang berjumlah sangat besar. Pada kenyataannya, kemampuan TNI Angkatan Laut dan Polri untuk mengawasi Republik Indonesia sangat terbatas, sehingga wilayah perairan Indonesia rawan akan pencurian ikan, pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing, pembajakan kapal laut, dan penyelundupan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam mengawasi pergerakan kapal laut sehingga dapat dicegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan NKRI, juga tabrakan kapal apabila hendak merapat ke pelabuhan. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam mengawasi dan mengamankan wilayah adalah dengan menggunakan radar pantai sehingga lalu lintas laut dapat dikendalikan. Pengawasan pada kegiatan kapal di laut ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan maupun melihat lokasi tempat tabrakan kapal ataupun mendeteksi kapal yang hendak merapat ke laut.